Di sini kita sudah punya dua aktif investment. Yang pertama itu harian ya sebesar 500.000 dan yang kedua itu bulanan ya sebesar 5 juta rupiah. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara nabung kripto rutin di Indodax ya guys ya. Nah, jadi simpelnya di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah fitur ya guys ya di Indodax ini ya, namanya itu adalah recurring ya. Jadi dalam fitur recurring ini kita bisa membuat sebuah sistem ya di mana di tanggal tertentu ya katakanlah dalam 1 minggu sekali ya ataupun dalam 1 bulan sekali ya itu kita bisa melakukan pembelian aset kripto secara otomatis di Indodax ya. Jadi kita kayak nabung gitu ya, kayak menerapkan sistem DCA ya, dollar cost averaging, setiap minggu ataupun setiap bulannya kita bisa membeli aset tertentu ya tanpa kita lakukan secara manual guys. Ya, itu ya maksud dari nabung kripto rutin di Indodax otomatis. Nah, untuk menunya itu ada di bagian depan dari akun Indodax kalian ya. Jadi kalian bisa login dulu ke akun Indodax kalian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini menunya itu namanya adalah recurring. Nah, jadi coba kita klik aja ya menu recurring ini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Jadi aktif investmentnya masih 0 karena memang belum ada yang kita buat ya. Jadi kita coba langsung setting aja. Nah, kita klik aja set recurring investment yang ada di bawah sini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini ya. Di sini itu untuk saldo kita ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada saldo rupiah saya sebesar 315.000 di atas ini dan untuk melakukan pembeliannya ini ya, itu ada dua cara guys. Ya, jadi kalau kalian klik aja source of fund-nya. Nah, di sini itu ada dengan saldo rupiah yang ada di Binance dan saldo yang ada di OVO kita ya. Cuman saran saya teman-teman pakai saldo rupiah aja ya. Jadi kalian taruh aja saldo rupiah kalian di Indodax ini. Nantinya ya setiap tanggal yang kalian tentukan dia bakal membeli aset secara otomatis. Nah, jadi kita tinggal contohkan aja ya. Di sini katanya investment amount-nya itu dimulai dari 10.000 minimalnya dan maksimalnya itu adalah 1 miliar ya. Ini contoh kita masukin misalnya 500.000 rupiah. Nah, kemudian untuk transaction frequency-nya ini bisa kita setting ya. Apakah kita pengen membeli Bitcoin-nya itu daily ataupun monthly ya. Contoh kalau misalnya kita pilih daily ya, kemudian kita tentukan dulu kripto asetnya ya. Di sini itu cuman hanya 3 kripto aja yang bisa kita gunakan, yaitu bisa beli Bitcoin, Ethereum maupun Tether ya. Di sini kita contohkan aja Bitcoin. Nah, kemudian untuk starting date-nya ini kalian tinggal setting aja kapan mulainya. Misalnya kita buat video ini kan di tanggal 21 Mei ya. Jadi tentu kita akan mulainya itu besok ya. Misalnya kita mulai besok 22 Mei 2026. Nah, until stoppernya itu maksudnya adalah kita bisa berhenti sendiri ya. Nanti juga bakal saya jelaskan bagaimana kita menyetop recurring investment ini. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik aja I have read and agree. Nah, kemudian kita start investment ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu ada attention nih dari si Indodax-nya. Katanya ya, investment will keep carried until user cancel it manually ya. Jadinya investasi akan terus dilakukan sampai pengguna membatalkannya secara manual. Nah, kemudian yang kedua adalah investment amount include trading fee when executing asset purchase ya. Jadi jumlah investasi sudah termasuk biaya trading saat pembelian aset dilakukan. Oke. Jadi jelas ya, ada attention dari si Indodax-nya. Nah, kalau udah kita klik proceed ya. Nah, oke, maka recurring investment schedule successfully set. Nah, jadi kita bisa klik see investment detail. Nah, di sini ya, artinya adalah kita sudah setting nih ya. Bahwasannya setiap harinya ya di jam 11 ya guys ya, di jam 11 siang kita akan melakukan pembelian otomatis sebesar 500.000 untuk aset Bitcoin ini ya, dan akan dimulai besok ya di tanggal 22 Mei ya guys ya. Jadi ya, pastikan sebelum jam 11 ya, kalian itu sudah memasukkan uang kalian ya ke aset rupiah di Indodax ini. Nah, nantinya ketika jam 11 pas, maka dia akan membelikan Bitcoin secara otomatis guys ya. Dan ini berulang ya guys ya, setiap harinya. Karena kita settingnya itu transaction frekuensinya itu daily. Artinya setiap harinya dia akan langsung membeli Bitcoin sebesar 500.000 rupiah di jam 11 pagi. Oke?
Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan pembelian lagi ya, investasi lainnya, kalian tinggal tambahkan aja di sini ya, set recurring investment. Nah, kemudian kalau tadi kan kita contohkannya itu daily, harian ya. Contohnya misalnya kita pengen monthly ya. Kita katakanlah kita pengen beli 5 jutaan setiap bulannya, kita tinggal klik monthly ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih starting date-nya kapan ya. Misalnya starting date-nya itu kita mulai di awal Juni misalnya ya, tanggal 1 Juni 2026. Nah, kemudian kita tinggal checklist I have read and agree ya. Kemudian kita tinggal klik set start investment. Nah, selanjutnya kita klik proceed ya. Nah, jadi sudah berhasil ya guys ya. Selanjutnya kita bisa klik see investment details. Nah, di sini kita sudah pasang ya yang bulanan, dan kalau kita kembali, di sini kita sudah punya dua aktif investment. Yang pertama itu harian ya sebesar 500.000, dan yang kedua itu bulanan ya sebesar 5 juta rupiah ya setiap tanggal 1 ya guys ya di jam 11. Nah, jadi kalau udah seperti ini ya kalian tinggal siapkan aja dana dalam bentuk saldo IDR ya rupiah di Indodax kalian. Nanti dia bakal tereksekusi di jam dan hari yang telah ditentukan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membatalkan gimana Bang? Nah, kita tinggal klik aja di investasinya ini ya sekali ya guys ya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada tulisan stop investment. Nah, kita bisa batalkan langsung aja ya. Kita klik aja stop investment, lalu kita klik stop investment yang berwarna merah. Nah, oke, maka recurring investment successfully stopped ya. Jadi kita bisa kembali. Nah, di sini tinggal satu guys ya. Jadi segampang itu untuk menggunakan fitur recurring ini. Oke. Jadi saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara kita bisa nabung rutin di Indodax ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap lainnya seputar Indodax ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar Indodax yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan Indodax ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.